wabarakatuh. Izin masuk, izin perkenalkan diri. Nama saya Hanamudi Hadian Pasik dengan NIM 22501910 dari angkatan 2022. Sini saya akan menjelaskan tugas sebelum praktikum yang telah saya kerjakan, yaitu pelayanan kefarmasian. Dari soalan pertama, pelajari alur atau proses dan formulir terkait pengolahan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP di sarana pelayanan kefarmasian. Jadi dari sarana pelayanan kefarmasian ini ada 4. Pertama ada di apotik, puskesmas, rumah sakit, dan klinik rawat inap. Dari apotik sendiri, pengolahan sediaan farmasinya, alur perencanaannya itu ada pertama melakukan perencanaan, selanjutnya ada melakukan pengadaan, lalu melakukan penerimaan, lalu penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan melakukan pencatatan dan pelaporan. Untuk pengolahan sediaan farmasi di bidang puskesmas sendiri ada tambah 1 poin. Yang pertama ada perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, dan melakukan pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Untuk dari segi rumah sakitnya sendiri, yang pertama melakukan pemilihan, lalu ada perencanaan kebutuhan, selanjutnya ada melakukan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Dari segi rumah sakit sendiri itu banyak cukup lengkap poin-poinnya. Untuk pemusnahan dan penarikan ini bisa dilakukan bila terjadi adanya obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai dengan pesanan yang kita pesan gitu, atau adanya kecacatan dalam pengiriman. Jadi kita bisa melakukan pemusnahan atau pengembalian. Selanjutnya dari klinik rawat inap sendiri, yang pertama alurnya yaitu pemilihan, lalu melakukan perencanaan, pengadaan, penerimaan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, lalu melakukan pengendalian dan administrasi. Petunjuk teknis kefarmasian ini mengacu pada petunjuk teknis pelayanan kefarmasian di tahun 2019. Selanjutnya, untuk dari segi perencanaan sendiri milik KRD, yaitu tahapan awal untuk menetapkan jenis serta jumlah sediaan farmasi atau alat kesehatan dan BMHP yang sesuai kebutuhan. Tahapan dari perencanaan sendiri ada melakukan persiapan, lalu melakukan pengumpulan data, selanjutnya ada penetapan jenis dan jumlah sediaan farmasi atau alat kesehatan dengan menggunakan perhitungan kebutuhan. Selanjutnya melakukan evaluasi perencanaan dan melakukan revisi rencana kebutuhan obat. Selanjutnya ada dari pengadaan sendiri. Pengadaan sendiri merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui beli. Tahapan pengadaan sendiri, kalau dari apotik, pertama ada melakukan memeriksa sediaan, lalu melakukan pemesanan sediaan, pendataan, menulis blang pesanan atau surat ekspor, dan pengadaan obat harus bersumber pada penyalur resmi yang berjual. Selanjutnya kalau dari rumah sakit sendiri menggunakan jalur proses dengan fitur negosiasi harga dan alur proses airbooking tanpa fitur negosiasi harga. Selanjutnya untuk dari penerimaan sendiri untuk memelihara mutu obat dan menghindari penyalahgunaan penggunaan obat yang salah dan menjaga kelangsungan persediaan serta memudahkan pencarian dan pengawasan. Pada proses penerimaan ada proses. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan mutu bahan obat dengan organoleptik, khususnya dengan pemeriksaan, contohnya dengan pemeriksaan label atau dari kemasannya. Selanjutnya bisa dilihat dari pengecekan tanggal kadaluarsa atau dari nomor batch-nya.
yang telah dipesan. Selanjutnya ada dari proses penerimaannya itu melakukan evaluasi dari faktur sendiri gitu. Jadi kita setelah melakukan penerimaan barang, kita harus cek dulu nih, bener nggak sesuai dengan faktur kita apa enggak, sesuai enggak dari tanggal kadaluarsanya, terus kayak nama-nama obatnya, terus harus tertera juga ada identitas dari PBF serta tanda tangan penanggung jawab dan stempel dari PBF itu sendiri. Terus selanjutnya ada dari penyimpanan bertujuan untuk melihara mutu sediaan farmasi. Bertujuan untuk menghindari penggunaan obat yang tidak bertanggung dan menghindari kesan atau kecurian serta memudahkan pencarian pengawasan obat. Selanjutnya untuk penyimpanan ini untuk khusus ketika obat-obat narkotika, psikotropika dan prekursor harus ditempatkan di gudang yang terpisah. Gitu. Jadi nggak boleh disatukan dengan obat-obat yang lain. Dan pada obat-obat yang mengandung obat-obat yang high alert atau memiliki kewaspadaan yang tinggi itu juga harus ditandai gitu karena dapat berdampak serius pada kesehatan pada penggunanya. Selanjutnya ada dari segi obat yang termasuk produk rantai dingin, contohnya dari vaksin, kita juga nggak boleh sembarangan untuk menyimpannya di tempat-tempat yang tidak sesuai gitu karena vaksin sendiri memiliki ketentuan dari suhu penyimpanannya. Selanjutnya dari penyaluran atau distribusi, metode penyerahan obat dari fasilitas kefarmasian kepada fasilitas kesehatan lain. Yang pertama ada fasilitas pelayanan kefarmasian dapat diserahkan dari pasien langsung ke pelayanan kesehatan. Contohnya dari langsung ke apotek, bisa langsung atau instalasi farmasi di rumah sakit, farmasi klinik dokter atau dari instalasi klinik dari bidan mandiri. Terus ada juga penyerahan obat yang langsung dilakukan ke penggunanya bila terjadi kelangkaan stok atau fasilitas distribusi gitu. Jadi ini boleh dilakukan terjadinya kelangkaan stok di fasilitas distribusi farmasian. Terus dari proses penyalurannya sendiri mengikuti peraturan dari Kepala BPOM nomor 4 tahun 2018 mengatur tata laksana penyerahan obat tersebut harus berdasarkan surat permintaan tertulis dengan penggunaan contohnya yaitu bagaimana tercantum dalam formulir 7 untuk menyerahkan golongan obat bebas, terbatas, dan obat-obat prekursor atau juga dengan dari golongan obat bebas terbatas yang ditandai oleh penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian. Selanjutnya dari tata laksananya ada dari peraturan Kepala BPOM nomor 4 tahun 2018 mengatur tata laksana penyerahan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor dan fasilitas instalasi farmasi sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan formulir serah terima obat narkotika, psikotropika atau prekursor itu benar-benar harus ada formulir serah terimanya harus diisi gitu. Selanjutnya dari pemusnahan sendiri. Pemusnahan sediaan farmasi atau alat kesehatan contohnya dari pemusnahan limbah farmasi yang mencakup obat-obat yang kadaluarsa atau obat-obat yang udah sitotoksik, terus obat-obat dari obat-obat narkotika juga, psikotropika juga, atau obat-obat atau limbah farmasi yang termasuk ke dalam limbah B3 medis. Selanjutnya bila jumlahnya nggak cukup besar dalam pemusnahan obat ini bisa dilakukan retur ke distributornya. Terus kalau misalkan dalam jumlah kecil dapat
dilakukan pengembalian kepada pihak ketiga atau ke investor. Selanjutnya dari pemusnahan yang dilakukan oleh apoteker ini juga harus disaksikan oleh pihak dari Dinas Kesehatan atau dari BPOM-nya atau dari tenaga kefarmasian lain sesuai jenis obat. Terus setiap pemusnahan harus disertai dengan berita acara. Ada dari ketentuannya dari Permenkes nomor 3 2015 yang mengatur tentang narkotika, psikotropika dan prekursor, dari per BPOM nomor 7 tahun 2016 yang mengatur obat golongan tertentu, dan dari Permenkes nomor 73 tahun 2016 dari ketentuan obat-obat lain. Sediaan farmasi dan obat medis yang habis dipakai tidak boleh dimusnahkan atau ditarik sesuai peraturan perundang-undangan. Sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dimusnahkan dan ditarik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tadi. Terus pemusnahan resep itu tuh bisa dilakukan bila resep ini sudah disimpan lebih dari 5 tahun. Dan saat pemusnahan ini harus dibuktikan dengan berita pemusnahan resep sesuai dengan formulir 2 Permenkes nomor 73 tahun 2006. Terus pembelian farmasi dan alat kesehatan bisa dilakukan dan wajib dilakukan bila sediaan farmasi atau alat kesehatan sudah tidak memenuhi syarat. Dan proses ini harus kita harus pada proses ini boleh sampai mencemari lingkungan sekitar gitu, nggak boleh sampai polusinya juga akhirnya terganggu gitu. Terus dalam setiap pemusnahan ini kita wajib mendokumentasikan untuk ke surat pemusnahannya. Selanjutnya berikut adalah lampiran-lampiran dari surat pesanan sediaan farmasi, ada juga dari lampiran-lampiran surat pesanan narkotika, terus ada dari surat pesanan psikotropika, ada obat dari pesanan obat dari prekursor farmasi, ada surat pendelegasian kewenangan, terus ada juga dari kartu stok. Selanjutnya ada dari pemusnahan obat kadaluarsa atau obat yang rusak gitu. Terus dari daftar obat-obat yang dimusnahkan itu juga. Terus ada juga di sinilah dari formulir pelaporan pemakaian narkotika gitu. Jadi kalau kita akan menggunakan melakukan pembelian narkotika, terus kita penggunaan narkotika itu benar-benar harus dicatat di surat formulir-formulir tersebut. Selanjutnya ada juga dari berita acara pemusnahan resep. Nah, ini dilakukan bila resep itu sudah disimpan lebih dari 5 tahun gitu, baru boleh dimusnahkan dan harus ditulis di berita acara tersebut. Selanjutnya dari soalnya di sini pelajari penulisan resep yang benar. Jadi dari penulisan resep ini ada beberapa jenis. Dari itu dia itu biasanya terdapat identitas dari nama dokternya, terus dari alamat SP dokternya, terus ada nomor teleponnya dan tanggal. Selanjutnya dari resipto biasanya ada nama sediaan obatnya, terus ada jumlah dan cara pembuatan obatnya. Nah, jadi dari resipto ini contohnya kayak misalkan obat paracetamol gitu kan, ada yang sirup, ada yang tablet. Jadi di situ biasanya tertera gitu. Terus dari signatur itu biasanya ada dari cara pemberian obatnya gitu, dilakukan berapa kali sehari atau diminum pada saat pagi atau sore gitu. Keterangannya dari itu biasanya ada dari dokternya, terus dari pro-nya itu biasanya tertulis resep ini untuk siapa gitu. Selanjutnya dari
pengkajian resep dan formulir yang terkait. Pengertiannya yaitu suatu rangkaian kegiatan yang meliputi penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, terus pengkajian resep, penyimpanan termasuk peracikan obat, dan penyerahan yang disertai pemberian informasi obat. Selanjutnya ini ada contoh lampirannya. Contoh dari lampiran formulir pengkajian resepnya. Selanjutnya pengkajian resep. Jadi ini terbagi menjadi tiga dari persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, persyaratan klinis. Jadi dari persyaratan administrasi harus melengkapi dari nomor, terus ada nomor rekam medisnya juga, terus umur dan tanggal lahir dari pasiennya, terus berat badan dari pasiennya, terus dia tergolong dari pasien apa, pediatri, geriatri, atau dia termasuk pasien yang kemoterapi, atau ditulis bila ada alergi atau sebagainya. Terus juga biasanya di persyaratan administrasi ini ada nama, terus ada SIPK dari dokternya, dan alamat serta paraf dari penanggung jawab klinis atau dokter tersebut. Terus ada juga dari tanggal resepnya, dan disertai keterangan ada atau tidaknya alergi. Selanjutnya dari persyaratan farmaseutik sendiri, ada nama obat, terus bentuk sediaannya apa, terus kekuatan sediaan farmasinya dengan jumlah berapa, terus jumlah obatnya berapa gitu. Terus ada juga tercantum stabilitas obat dan OTT-nya, serta ada aturan dan cara penggunaan dalam penggunaan obatnya. Dan pada persyaratan farmaseutik ini tidak boleh mengandung singkatan-singkatan tidak bagus dan membuat pasien itu jadi bingung untuk kayak mana cara pakainya. Selanjutnya ada persyaratan klinis. Persyaratan klinis juga harus ketetapan indikasinya juga harus tepat, terus obat dosisnya juga harus sesuai, terus dalam penggunaan obatnya juga harus tertera. Terus persyaratan klinis itu juga harus ada duplikasi pengobatan, terus ada keterangan alergi atau reaksi yang akan ditimbulkan setelah penggunaan obat tersebut gitu. Terus disebutin juga harus tertera obat ini akan kontraindikasi dengan apa, terus bisa interaksi obatnya dengan obat apa gitu. Terus tahapan pelaksanaan pengajian resep dan formulir terkait itu ada 3 tahapan. Pertama ada persiapan pelaksanaan, selanjutnya ada pelaksanaan pengkajian, dan selanjutnya ada pelayanan resep. Selanjutnya pelajari masalah terkait obat. Nah, untuk masalah terkait obat ini atau DRPS adalah kejadian diinginkan oleh pasien secara nyata maupun potensial yang berpengaruh pada outcome yang tidak diinginkan oleh pasien. Jadi ini contoh klasifikasi masalah dalam penggunaan obatnya. Terus ini ada analisis untuk identifikasi adanya masalah terkait obat. Jadi identifikasi adanya masalah terkait obat ini ada dari adanya indikasi tapi tidak diterapi, terus ada juga pemberian obat tanpa indikasi, terus ada juga dari segi pasien yang mendapatkan obat tapi tidak digunakan, ada juga pemilihan obat yang tidak tepat, terus ada juga dari pasien yang mendapatkan obat yang bukan pilihan terbaik untuk kondisinya gitu. Terus ada juga dari segi dosis yang terlalu tinggi atau dosis yang terlalu rendah, terus dari reaksi obat yang tidak diinginkan, dan terjadinya interaksi-interaksi obat. Dan ada juga dari segi pasien yang tidak menggunakan obat karena suatu sebab. Selanjutnya dari terkait obat, dari segi kesesuaian indikasi dengan terapi, contohnya ada obat yang tidak tepat. Jadi tidak tepatnya itu tidak tepat dalam indikasinya gitu.
terus dari sediaan obat yang tidak tepat, terus ada juga dari duplikasi yang tidak tepat pada kelompok terapi yang tipnya tidak sesuai, terus ada kontraindikasi dengan obat-obat tertentu atau pada saat kondisi seperti kehamilan atau menyusui gitu. Terus ada juga dari obat yang diresepkan tetapi indikasinya tidak jelas gitu. Terus dari kesesuaian dosis obatnya juga contohnya dari dosis obat yang terlalu rendah atau pemberian dosis yang tidak mencukupi, terus dari dosis yang terlalu tinggi atau pemberian dosis yang terlalu berlebihan, terus ada juga dari lama penggunaan obat pendek atau yang terlalu lama. Untuk melihat obatnya juga kalau dari indikasi interaksi obatnya ada dua, ada interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik gitu. Dan ada di hasil interaksi obatnya ada yang dikehendaki. Contoh yang dari kehendaki emang beberapa jenis obat yang di interaksi obatnya akan menimbulkan efek obat semakin baik gitu. Ada juga interaksi obat kehendaki contohnya dari obat misalkan kalau pakai obat A dan menggunakan obat B secara bersamaan akan menimbulkan obat A itu akan tidak efektif dalam memberikan efeknya gitu contohnya. Selanjutnya dari swamedikasi tata laksana. Jadi dari swamedikasi itu merupakan upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri gitu. Dan ini contoh-contoh dari swamedikasi. Ada obat-obat bebas yang bisa diperjualbelikan di apotik tanpa resep dokter, ada juga obat bebas terbatas, obat keras, obat-obat fitofarmaka, obat herbal, atau obat-obat fitofarmaka. Selanjutnya, dari swamediki ada dari sisi positif dan sisi negatifnya. Kalau dari sisi positifnya, dia efisien dalam segi biayanya gitu, meningkatkan kejangkauan pengobatan gitu. Terus dari sisi negatifnya, bisa terjadi sumber terjadinya kesalahan pengobatan, terus juga dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan obat dalam penggunaan obatnya. Terus selanjutnya ada tata laksana dari swamedikasi. Ini pedomannya menggunakan pedoman penggunaan obat bebas terbatas pada tahun 2007. Terus tata medikasi itu biasanya harus dilakukan dengan cara melakukan komunikasi dulu di awal. Selanjutnya melakukan asesmen pasien gitu. Selanjutnya ada penetapan dan memberikan solusi kebutuhan terapi kepada pasien sendiri. Selanjutnya melakukan pemberian informasi obat gitu. Jadi itu harus diberitahu kayak mana nih cara penggunaan obatnya gitu. Atau dan setelah kita menjelaskan dari informasi obat tersebut, kita harus verifikasi informasi yang kita telah sampaikan gitu. Kita tanyakan lagi kepada pasiennya, pasiennya bisa nggak nih ngulangi lagi apa yang kita jelasin, udah sesuai belum gitu sama apa yang kita jelasin tadi gitu. Terus melakukan penutupan, mungkin dengan cara mendoakan atau bagaimana. Selanjutnya ada dari tata laksana penyakit degeneratif, praklinik terkait, dan efek samping yang perlu diperhatikan. Dari tata laksana penyakit degeneratif adalah upaya pemeliharaan menyeluruh yang bertujuan untuk mengendalikan gejala, memperlambat proses penyakit, dan mencegah komplikasi serta kualitas hidup pasien. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, banget.